Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami kembali menyapa Anda dengan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Tentunya kita masih bergabung dalam program Kabar Jambi. Semoga pemirsa tetap semangat dan juga sehat meskipun di luar saat ini kalau untuk wilayah kota Jambi sedang mendung ya. Tetapi tidak tahu nih untuk beberapa kabupaten kota lainnya yang pasti meskipun mendung tetap semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda hari ini. Nah, di Kabar Jambi kali ini kembali lagi kami telah mengundang dua orang tamu yang sangat luar biasa dan mereka ini adalah mahasiswa tentunya bisa menjadi mahasiswa unggulan dan juga mahasiswa andalan ya. Karena mereka juga sudah memiliki banyak sekali prestasi terutama di dunia film. Nah, kita akan mengangkat untuk tema kita hari ini pemirsa yakni terkait dengan inovasi dan kreasi ciptakan prestasi. Nah, untuk prestasi yang diciptakan oleh kedua tamu kami hari ini adalah sebuah film. Jadi memang kalau kita ketahui sejarah perfilman yang ada di Indonesia ini memang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Namun pada saat itu memang untuk kebutuhan film ini masih dikonsumsi oleh masyarakat Eropa dan juga Amerika. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia pun juga bisa mengkonsumsi dan juga menikmati, bahkan bisa ikut andil dalam dunia perfilman. Dan tidak hanya sebagai industri perfilman saja, tetapi film ini juga sudah ada ekstrakurikuler, bahkan juga mungkin sudah ada sebuah organisasi yang diciptakan di sebuah perguruan tinggi. Salah satunya adalah UKM Cinema Suta ya. Baik, nanti kita akan berbincang lebih banyak untuk seperti apa mereka mendirikan dan juga membuat film pendek yang ada di Jambi. Namun kita tahu bahwa film ini adalah sebuah karya yang memperlihatkan audio dan juga visual. Dan tentunya tidak hanya aktris dan juga aktornya saja yang harus kita ketahui. Namun untuk proses produksinya kita juga harus mengetahui bagaimana usaha dan juga upaya yang dilakukan sehingga film tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses produksi pembuatan film, kami akan tampilkan sebuah tayangan video. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan tayangan, itu merupakan salah satu proses produksi pembuatan salah satu film pendek. Itu juga tadi merupakan hasil karya dari dua tamu kita hari ini ya. Pastinya kita tidak hanya mengenal ya sosok orang yang berperan dalam film tersebut, namun kita juga harus memberikan apresiasi nih bagi mereka-mereka yang telah berjuang di belakang layar. Tadi kebersamaannya sangat luar biasa sekali kalau kita lihat ya pemirsa. Baik, kita langsung saja berkenalan bersama dua tamu kita yang sudah kami undang di Kabar Jambi pada siang hari ini. Yang pertama di sebelah saya, ini adalah Wakil Ketua 2 dari UKM Cinema Suta. Sudah bersama Fahrizal Muhaimin. Selamat siang, ini panggilannya apa nih? Fahrizal. Fahrizal, Ijal ya? Iya boleh. Oh, Ijal Armada ya. Sehat, Zal? Sehat, Bang. Sehat. Kalau dilihat-lihat kayak wajah-wajah artis juga ya. Waduh. Wajah Ijal ini ya. Amin. Kayak pemain-pemain film layar lebar ya. Waduh, amin. Dari mana tadi, Zal? Dari rumah sih. Dari rumah. Dapat kabar tadi pagi untuk ngisi acara di sini. Oh gitu, baiklah. Terima kasih banyak Ijal sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan berbincang banyak juga karena tadi di video kalau nggak salah Ijal juga ada ya? Iya, sebagai Ada ya? Bukan yang joget tadi ya? Bukan. Sebagai apa tadi, Zal? Sebagai DOP. Oh, DOP oke. itu kalau Baik. dalam film director of photography. Jadi yang mengatur set pengambilan gambar gitu. Oke, baik. Berarti berhubungan juga dengan kamera ya? Ya betul. Baik. Nanti kita akan berbincang banyak kamera seperti apa yang menghasilkan kualitas visual yang bagus ya dari Ijal ya. Baik, selanjutnya di sebelah Ijal ini sudah ada juga langsung ketuanya hadir hari ini ya. Ketua UKM Cinema Suta sudah bersama Taufik Fauzi Pohan. Selamat siang. Selamat siang. Ini saya manggilnya apa nih? Taufik aja. Taufik ya. Baik. Taufik dan Rahmat ya. Taufik Rahmat. Taufik apa kabar Taufik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kalau Taufik tadi nggak barengan ya sama Ijal ya ke sini ya? Enggak, kebetulan namanya beda tadi. Gimana aktivitas hari ini? Lancar? Hari ini sibuk ya mahasiswa ya. Jadi berarti tugas tadi akhir. ada kampus juga, kegiatan di kampus? Enggak, skripsi di rumah. Wah, agak sombong udah skripsi dia ternyata ya. Tapi aman ya, lancar ya? Alhamdulillah insya Allah. Kapan sidang rencana? Kalau bisa sih bulan ini, kalau bisa. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa bulan berikutnya. Iya. Ya, baik. Kita Jadi kan doakan ada yang terbaik ya. iya, penting ada Semoga target. skripsinya lancar apa?
penting ada target. Betul sekali. Baiklah, nanti kita akan berbincang banyak nih bersama dua tamu kami hari ini. Kita mengangkat tema inovasi dan kreasi ciptakan prestasi. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ingin ngobrol, ingin sharing dengan Ijal ataupun dengan Taufik, bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Oke, Jal, tadi ada video nih Jal. Ya, Ijal dan juga Taufik mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi videonya itu behind the scene untuk proses pembuatan apa dan juga bagaimana keseruan waktu itu, Jal. Kalau tadi itu kan penampilan behind the scene ya, behind the scene untuk film Bagi Bale. Apa? Film Bagi Bale. Bagi Bale. Iya, Bagi Bale. Oh, Jadi Bagi Bale. film tersebut kami ikut lombakan di Pekan Kreativitas Mahasiswa se-Sumatera dan se-Asia Tenggara yang diadakan di UNSS Jambi yang menjadi tuan rumah. Nah, dalam pembuatan film tersebut bisa dilihat tadi BTS-nya rame ya. Rame banget rame ya. banget karena sampai tadi makannya pakai lauk tempe aja tuh betul. udah kenyang dan enak ya. Iya. Nah, itu termasuk scene dalam film nanti. Oh, itu scene juga. Itu scene juga. Oke. Jadi di dalam film tersebut kami kan ngerekrut banyak anggota tuh, akan tetapi ada beberapa anggota inti. Jadi kami kayak ngambil kawan-kawan dari anggota Cinema Suta untuk gabung gimana sih cara buat film yang bagus dan benar gitu. Jadi sekaligus mereka belajar juga di situ. Iya. Jadi mungkin meskipun mereka belum terlalu aktif atau meskipun mereka belum terlalu paham, akan tetapi mereka di situ bisa ngembangin gimana sih cara membuat film, gimana sih ngatur skrip, ngatur kamera seperti itu. Setidaknya mereka sudah tahu basic untuk produksi film seperti Betul. apa. Jadi nanti bisa tinggal untuk mengembangkan lagi ya. Betul. Tapi seru banget loh tadi ya. Iya. Nah, Taufik bisa ceritakan keseruannya seperti apa tadi Taufik di proses pembuatan film tuh, Pak? Kalau proses pembuatan film ini bisa dibilang makan target ya, karena kami itu diminta untuk dadakan untuk kelas film ke Sumatera ini. Memang itu awalnya berapa hari sebelumnya dikasih tahu bahwa ini deadline-nya tanggal segini. Itu kurang lebih 15 hari ya. 15 hari. Iya. Berarti kalau 15 hari itu singkat ya? Iya, Ya, itu belum, singkat. itu masih kosong. Masih kosong. Belum kosong lagi sih. ada ide ceritanya. Itu belum pertama lagi kali lain. berarti, Taufik, ini kasih arahan teman-teman, kita mau buat film ini, temanya udah tahu 15 hari sebelum itu? Sudah ada gambaran. Tahu, sudah ada gambaran. Tapi mungkin ada persiapan-persiapan lain yang mungkin 15 hari ini masih kurang ya? Iya. Kalau dalam waktu 15 hari sih yang paling berat untuk pembuatan film itu pasti ide cerita. Pasti dalam penentuan tema kami harus nyari cerita yang memang masuk dalam tema tersebut. Kalau di sini kan sedikit ceritain, kalau dalam film Bagi Bale ini menceritakan tentang kebudayaan yang ada Pergi balik ini berarti bahasa Indonesianya pergi dan kembali gitu? enggak sih. Atau gimana? Kayak kalau Bagi Bale tuh kalau yang kami angkat bagi balik. kayak kami memberi dan juga ada yang mereka kasih ke kami gitu. Oh. Kayak timbal balik. Timbal balik ya. Yang buat ide ceritanya siapa? Itu ada beberapa orang, emang kami berembuk. Soalnya itu sudah pusing kali kan untuk salah tema tadi. Dan ada nih teman kami nih, rumahnya tuh di Selat ya, di Selat. Oh, di Selat. Nah, di Selat tuh Benar, ada TVRI juga ada rumahnya di Selat. nah, di situ tuh ada kebudayaannya di situ, Bang. Kebudayaan yang diangkat apa nih, Taufik? Jadi kan orang ini kan dapat padi dari tanah. Nah, setelah orang terdapat padi dari tanah, nasi itu dilemparkan sedikit ke tanah untuk tanda kita terima kasih ke tanah tadi. Kalau budaya dari situ. Nah, jadi mulai dari situlah kami mengangkat filmnya tadi tuh, Bang. Oh, ya. Jadi mengadopsi salah satu budaya yang ada di Jambi ya. Berarti teman-teman dari Cinema Suta ini memang berarti mencari berbagai budaya-budaya yang ada di Jambi untuk diangkat dan dijadikan sebuah film ya. Nah, berarti kan ada tim survei nih, ya, survei yang untuk melihat secara langsung seperti apa budaya yang tersebar di sepucuk Jambi 9 lurah ini. Tim surveinya siapa dan siapa yang memberikan ide tersebut? Apakah memang dari teman satu tadi atau gimana? Kalau tim atau memang turun gitu rame-rame? Kalau tim survei itu kebetulan emang teman kami itu tinggal di situ, besarnya di situ, jadi dia banyak mengenal budaya-budaya di situ tadi tuh. Berarti dia bisa menjadi salah satu aktornya ya? Atau enggak di belakang layar juga? Enggak, di belakang layar aja. Layar juga. Dia lebih ke Ada cerita. ya betul. Ceritakan. Jadi kalau di dalam yang tadi dikatain sama Taufik kan kayak ada ritual, kayak bukan ritual sih dibilang, kayak lebih ke adat istiadat ya. ya? Kayak kita habis panen, kita menuai apa yang kita panen, apa yang kita ambil. Jadi kita sedikit memberikan
ke tanah atau ke bumi, bisa dibilang. Di balik itu pasti ada makhluk-makhluk seperti ayam yang kayak ikut makan nasi dari apa yang kita tuai tersebut. Itu bukan berarti kayak kita memberi bumi, akan tetapi ada makhluk juga yang ikut mendapatkan hikmat di balik nasi tersebut, seperti itu. Jadi tidak hanya yang punya lahan saja yang memanen hasil pertaniannya, tetapi juga dibagikan lagi kepada alam dan juga makhluk-makhluk lainnya. Sekali. Jadi hasil panen tadi bermanfaat untuk semua ya. Ya. Ini ide cerita yang bagus banget ya. Tapi kalau boleh tahu itu mendapatkan juara. Juara. 15 hari persiapan dan juga produksi itu mendapatkan juara. Ini kan hebat luar biasa nih. Itu juara berapa kalau boleh tahu, Taufik? Juara Ijal. Kemarin itu Juara 2. juara 2 dari berapa Sumatera. peserta ya? Kurang lebih ada 8. 4 yang 8. masuk final. Ya, 8. 8 peserta. Ya, itu Sumatera dan se-Asia Tenggara. Berarti karena sudah mendapatkan juara, ini makin tertantang dong untuk membuat ide-ide film-film lainnya ya. Ya, betul. Ya. Tapi kalau dilihat tadi memang ramai sekali untuk tim produksi yang bersatu. Tadi juga udah diceritakan sama Ijal bahwa tidak hanya dari Sinema Suta saja, tetapi juga masih ada teman-teman lain yang direkrut ya. Iya, dari anggota. Dari anggota juga. Tapi untuk menyatukan persepsinya itu gimana? Agak susah nggak? Karena kan waktunya ini kan sebentar ya, cuma 15 hari. Nah, untuk menyatukan persepsi supaya semakin kompak membuat filmnya dan juga berjalan dengan lancar tuh gimana? Kalau untuk menyatukan persepsi itu kami kumpul terus setiap hari. Dan di situ kami terus ngebahas semua film skripnya tadi itu. Ya. Nah, di situ kan jadi semua orang bakal paham tuh apa bakal tujuan dari film kita ini apa gitu tadi. Nah, kalau untuk yang anggota-anggota yang baru tadi itu emang kami sengaja untuk mengajak mereka untuk datang karena mereka masih baru. Jadi begini loh cara kita membuat film tadi itu. Sekali memberikan edukasi kepada mereka. Iya, benar sekali. Oke lah, baik. Ini menarik juga ya. Nanti kan kita sambung kembali pemirsa perbincangan kami bersama Taufik dan juga Ijal ya. Usai pariwara berikut ini, kami akan kembali di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih berbincang bersama 2 orang mahasiswa yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Pemirsa yang sudah kami hadirkan di Kabar Jambi hari ini, yakni Fahrizal Muhaimin dan juga Taufik Fauzi Pohan. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi adalah film terkait dengan temanya adalah Bagi Bale, yang merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Kabupaten. Itu udah masuk Batanghari nggak sih? Batanghari ya, sudah masuk ke Kabupaten Batanghari ya. Salah satunya adalah budaya saat panen padi ya. Tapi sebenarnya memang masih banyak sekali nih pemirsa kebudayaan-kebudayaan lainnya yang ide-ide ceritanya tuh bisa diangkat nih, bisa menjadi sebuah film panjang ataupun film pendek. Nah, kalau tadi mendapatkan prestasi juara 2 ya, tapi di sini saya lihat juga untuk list prestasi dari UKM Sinema Suta ini ada juga ini juara 1 lomba membuat film pendek di Kota Jambi. Nah, itu film pendeknya apa? Taufik sebagai ketua. Kalau untuk film pendeknya ini kalau bisa dibilang ini film pendek Ice-Ice kalau bahasa Jambinya tuh. Emang durasinya berapa lama pendeknya? Enggak 3 detik kan? Enggak dong. Maksudnya tuh Kan film pendek. Produksinya itu yang Ice-Ice karena kemarin tuh lagi ya masa senang jadi gabut gitu kan. Jadi kami membuat produksi film. Topik bilang ini adalah produksi Ice-Ice ya, yang main-main kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi bisa juara 1 loh. Nah, itu yang tidak disangka-sangka itu. Gimana tuh, Pik? Jadi tuh waktu itu lagi emang ada lomba film di UIN. Ya kan pesertanya sekelas UIN aja. Jadi ya palingan ya seadanya aja lah untuk buat film tuh tadi. Terus ada apa nih pengumuman tuh. Ada pengumuman lomba film di Kota Jambi. Nah, jadi akhirnya kami coba iseng-iseng daftar. Nggak taunya malah dapat juara 1. Filmnya tentang apa? Filmnya tentang, kalau judulnya itu Nyibat. Apa? Nyibat. Nyibat? Ya. Nyibat ini apa? Nyibat itu kayak kita mengambil hak orang lain. Kayak ngembat gitu ya? Ya, ngembat. Nah, ngembat. lebih ke edukasi anti korupsi gitu. Oh, oke. Jadi kayak korupsi-korupsi kecil yang dilakukan oleh anak-anak gitu. Nyibat namanya ya? Iya, betul. Itu berapa lama proses pembuatannya? Kalau prosesnya, kalau untuk produksinya itu kita 2 hari. Nah, yang untuk
kalau masalah skrip dan ide cerita itu emang ada seminggu. Seminggu ya. Ya, Itu untuk durasi berapa tadi? durasi kurang lebih 8 sampai 10 kalau nggak salah. 8 sampai 10 menit. Iya. Ya, lumayan juga ya, berarti ya. Berarti ada perjuangan juga di situ membuat film yang pendek, ternyata memang perjuangannya itu juga harus panjang ya. Kayak tadi aja film yang Bagi Bale itu 15 hari untuk proses produksi film pendeknya dengan durasi 8 menit ya. Kalau lokasi syutingnya biasanya kalian milihnya gimana? Kalau kalau untuk film Nyibat kemarin kami lokasi syutingnya itu di seberang. Di seberang? Ya. Daerah mana? Daerah apa itu, dekat pesantren As'ad. Olak Kemang ya? Iya, Kak. Iya, Olak Kemang ya. Di situ ya. Iya, kebetulan di situ ada anggota sinema punya rumah daerah situ. Kami lihat rumah itu cocok untuk produksi film kami tadi. Akhirnya kami lakukan produksi film kami tadi di rumah teman kami tadi. Oke, baik. Jadi ini adalah kerjasama tim yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan prestasi dari film pendek yang sudah dikaryakan. Tapi saya penasaran posisi masing-masing ketika produksi film ini apa saja. Dari Ijal dulu. Kalau Ijal sebagai apa, Jal? Kalau saya sih lebih ke DOP, Mas. Jadi dijelasin dulu opini Kalau apa? DOP ini kayak DOP itu director of photography. Jadi pengatur gambar atau pengeset gambar untuk nge-shoot, oh ini sih yang kita butuhkan untuk ngambil ini. Oke. Jadi kayak lebih ke medium shot atau Oke. close up. segala Oh, macam, berarti kayak ketika kameranya sudah stand up gitu ya, sudah berdiri, berarti kamu gitu. Yang ngeset ngatur, dulu nih. nah, yang ngeset. Udah ngeset kamu tinggalin? Enggak sih. Enggak ya? Iya, Berarti enggak. udah ngeset ya, berarti kamu tetap ini ya. Udah pas sesuai yang apa yang dibutuhin di skrip, jadi tinggal shoot lagi gitu. Seperti itu. Emang kalau anggota OP itu berapa orang? Kalau di OP sih tergantung, Mas. Kalau misalkan kalau dibagi balik yang film tadi itu ada 2 orang. Berarti kalau 2 orang 2 kamera? Enggak. Enggak. Dua kamera, akan tetapi satu sebagai kamera utama. Oke. Yang Ada yang kamera- long shoot, ada yang medium shoot gitu. Iya, ada yang close up juga. Ada yang gitu. close up juga. Oke. Itu bagiannya namanya OP ya? Di OP. Di OP. Di OP. Di OP. Oke. Kalau ada bagian lainnya pernah juga nggak? Coba. Kalau bagian lainnya pernah sih di BTS. BTS. Behind the scene. Berarti kamu yang buat kontennya gitu. Iya, Hmm. seperti itu. Itu pakai kamera, memang kamera profesional atau cuma pakai handphone? Kamera profesional. Berarti semua produksi film, baik itu BTS-nya juga, itu menggunakan kamera profesional Iya, semua betul. ya. Tapi sekarang kan memang kita nggak bisa pungkiri juga kemajuan teknologi saat ini membuat banyak sekali handphone sekarang yang sudah kualitasnya tuh hampir sama dengan kamera profesional gitu. Tapi kalau the power of kepepet, pernah nggak sih Taufik menggunakan kamera handphone? Kalau kamera handphone sih zaman SMA ya. Kalau zaman sekarang karena sudah ada kamera jadi ya dimanfaatkan yang ada gitu. Aset yang berharga ini harus dimanfaatkan supaya tidak sia-sia ya. Iya. Jadi kalau ini tadi DOP, kalau si Taufik posisinya apa? Kami beda-beda nih. Kalau di Bagi Balik kemarin kami sebagai desain grafis. Desain grafis. Iya, yang menggambarkan poster, baju dan lain-lain. Oh, termasuk baju juga. Iya, kami itu. Oh, pamerin dulu dong bajunya boleh. Ya, kameranya boleh lihat yang di depan, yang di tengah aja tuh. Ya, pamerin dulu. Oh, ini ya. Nah, ini bajunya ya. Ini adalah baju sesuai dengan judul film pendek yang udah diproduksi tadi. Iya, betul. Bagi Balik yang tadi behind the scene-nya udah ditayangin di awal acara. Oke. Selain itu apa lagi? Kalau di film Nyibat kami sebagai DOP juga. Oh, berarti yang 2 orang tadi dia satu lagi ya? Ganti role. Ganti-gantian, kayak nyicipin semua gitu. Tapi bagian yang enak apa antara 2 itu kalau menurut Taufik? Ya, yang enak tuh sesuai dengan bidang kita juga ya. Kayak kalau kami kan lebih ke kamera, berarti kami lebih nyaman di DOP tadi. Gitu. Sama kayak kameramen juga gitu. Nah, kan kita nggak tahu nih lokasi syutingnya kan kadang bermacam-macam ya, tidak satu tempat yang sama, tetapi juga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kendala-kendala apa yang biasa ditemui nih, terutama dalam angle pengambilan gambar? Dari Ijal dulu. Kalau misalkan sebagai DOP ya, kalau kesulitan mungkin kalau misalkan kita shoot macam yang tadi di Pulau Rahman, itu lebih ke ini sih, Mas. Satwa-satwa yang di situ kayak kambing, ayam kan kita Sering bocor atau lagi gimana? shoot nih, lagi shoot kayak
terus ada ayam bekoko, ada kambing ulang yang lagi. bembe. Ulang lagi. Karena udah bagus nih pengambilannya nih, jadi mesti ulang lagi. Seperti itu sih. Mungkin juga kayak saking ramenya, jadi kayak ada suara yang bocor gitu nah. Kedengaran di soundman. Iya, apalagi kalau udah buat film tuh biasanya masyarakat juga ngumpul kan. Iya betul. Kayak Penasaran. Mau betul. lihat juga bagaimana produksi film. Gak hanya 50 orang tadi, tapi juga ditambah masyarakat jadi rame ya. Betul, jadi rame. Jadi kami juga di balik itu kami juga mungkin berbuat sama masyarakat, nanyain kayak apa aja sih yang ada di desa ini bisa kami angkat jadi film untuk berikutnya gitu nah. Seperti itu. Jadi dapat ide baru ya. Dapat ide baru bisa kami kembangin untuk membuat film ke depannya, Mas. Oke. Kalau dari Taufik apa nih kendala yang biasa ditemuin? Kalau kendala sama kayak Iyal tadi, tapi lebih ke kalau kesulitannya itu kayak kita mengeset tempat. Mengeset tempat kayak artistik itu, apalagi kalau tempat itu kan berantakan gitu nah. Jadi kita harus mindahin barang-barang kayak yang nggak perlu gitu kita keluarkan, terus kita masukin lagi barang-barang yang harus kita taruh di dalam frame kamera tadi. Gitu. Itu yang memang harus lebih jeli ya untuk di set dan juga diatur supaya tampilan gambarnya juga bagus. Nah, ini kan pendukung dari film ini kan juga ada pemainnya. Nah, pernah terlibat jadi pemainnya? Kalau kami itu Belum ya. Kami lebih tapi sering, tertarik untuk menjadi pemainnya? Kalau dapat tawaran tertarik. Nggak berani ngajukan diri. Nah, biasanya siapa nih tim yang mencari pemainnya? Kalau untuk tim mencari pemain, mungkin kami kan di dalam pembuatan film kan sesama kami lah kayak anggota-anggota Cinema Suta. Jadi kami lebih paham karakteristik antar orang-orang tersebut. Misalkan orang-orang yang kayak bisa dibilang degil segala macam. Apa degil? Degil kayak degil nakal, ya? nakal. Jadi kami bisa bilang, oh ini cocok nih untuk di peran ini sebagai misalkan jadi kulup. Dalam film bagi barat nanti ada kulup kayak gitu kan. Ini cocok nih sebagai ini. Terus ada yang kayak lebih keibuan, oh ini cocok sebagai ibu-ibu apa emak-emak gitu. Berarti masih di lingkungan teman-teman saja ya untuk mencari pemainnya ya? Iya. Mungkin menggunakan SDM Cinema Suta saja sih. Oh. Dia lebih kayak ngembangin karakter mereka, mungkin cocok sebagai talent, sebagai kameramen. Jadi kami kembangin yang dalam dari situ. Sebab di dalam Cinema Suta juga kami kan setiap tahunnya ada open recruitment nih Mas. Kayak untuk anggota-anggota baru kami ada open recruitment. Jadi kami bisa memilih di situ yang cocok untuk gabung di Cinema Suta siapa aja gitu. Berarti mewakili semua ya teman-teman kalian ya. Berarti ada yang cocok jadi anak-anak, ada yang cocok jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek. Berarti semua bisa di set ya. Ya. Jadi bisa diceritain juga dong untuk membuat sebuah hasil karya film pendek itu untuk krunya itu ada berapa orang dan juga bagaimana untuk pembagian krunya ini tugasnya ini seperti apa? Dari Pak Ketua nih. Pak Ketua yang lebih paham kayaknya ya. Waduh. Kalau untuk tugas-tugas itu tergantung apa ya? Kebutuhan lagi lah. Yang pasti kalau kita butuh yang inti-inti dulu seperti director, sutradara, DOP, sama kayak soundman, sama artistik. Itu yang perlu banget kalau untuk dalam produksi film. Nah, itu nanti tergantung dari para kesulitan dalam film kita nanti. Kita butuh orangnya berapa, butuh artistik berapa, butuh kameramennya berapa, gitu. Berarti sesuai kebutuhan, sesuai dengan filmnya juga. Iya. Oke, tadi sudah ada 2 film yang sudah di-spill ya sama teman-teman semua ya. Dan itu juga mendapatkan prestasi, ada yang juara 1 dan juga juara 2. Ini masih ada project film lain kah yang akan diinisiasi berikutnya? Ada. Kasih bocoran dong, Taufik. Ada. Ada. Ini project filmnya untuk apa? Untuk lomba juga atau memang untuk tayangan di YouTube atau di mana? Nah, kalau kali ini film kami untuk mengembangkan bakat-bakat dari anggota sinema kami tadi. Jadi kami memang mengkhususkan untuk anggota kami, mereka kami beri tugas untuk membuat karya film, karya dari mereka sendiri. Nah, itu nanti tetap kami backup dari belakang. Oke. Berarti ini adalah pekerjaan rumah bagi anggota-anggota, harus bisa produksi film dan nanti ada penilaian di situ. Dan juga kalau misalnya layak bisa untuk dikompetisikan ya. Oh, baiklah, nanti kita akan berbincang lagi pemirsa bersama 2 tamu kami hari ini. Usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat berbincang nih apa proyek depannya dari teman-teman yang sudah hadir di Kabar Jambi pada hari ini. Ternyata mereka saat ini juga tengah menggarap proyek bagi anggota-anggotanya nih, supaya para anggotanya ini juga bisa memproduksi sebuah film bagus yang nanti akan dikolektifkan dan akan dinilai bagaimana, dan kalau layak nanti bisa diikut sertakan ya untuk kompetisi-kompetisi perfilman berikutnya. Tapi sejauh ini bagaimana nih kualitas dari teman-teman semua nih untuk membuat sebuah film nih? Dari Fauzi dulu silahkan. Kalau kualitas? Iya, ada peningkatan atau seperti dari apa? anggota-anggotanya ya? Dari anggota-anggotanya. Kalau dari anggota beberapa emang sudah ada mempunyai bakat sendiri. Jadi kenapa kami untuk minta orang tua membuat film mereka sendiri, karena ada beberapa orang tua yang belum paham dan juga belum terlalu bisa untuk membuat film. Jadi makanya kami penasaran, pengen coba lihat mereka kalau buat film itu gimana. Soalnya nanti kan setelah generasi kami selesai, mereka yang bakal melanjutkan organisasi kami tadi. Gitu. Nah, ketika kalian sudah selesai, apakah kalian juga masih akan mengembangkan kemampuan yang kalian miliki ini ke dunia luar? Jal? Kalau mengembangkan pasti. Karena hal yang kami dapat di Sinema Suta, pasti kami akan kayak ekspor keluar. Kami akan mungkin bakal buat project baru juga, yang kayak yang udah kami ambil di Sinema Suta. Jadi kami mungkin bisa collab juga, collab juga bisa jadi terlebih daripada itu mungkin kedepannya kami mungkin masih punya rancangan-rancangan untuk kedepannya biar bisa bawa Sinema Suta lebih jauh lagi sih. Jadi kalian juga terlebih dahulu sekarang memasang ancang-ancangnya supaya Sinema Suta ini tidak tutup buku. Jadi ada regenerasi di situ ya, untuk memberikan pelatihan juga kepada junior-junior kalian supaya mereka nanti menggantikan posisi kalian di sana. Nah, untuk kalian sendiri mungkin ada ikut pelatihan-pelatihan apa gitu nggak di luar sana, sehingga ya kalian juga mendapatkan banyak nih referensi supaya bisa meningkatkan kualitas dari film yang akan kalian produksi. Kalau saya sendiri ya, ilmu yang saya dapat mengenai film, mengenai semua tentang visual, itu pure dari Sinema Suta. Oh. Emang saya dapat, kalau saya lebih ke pengalamannya gitu. Pengalaman saya ikut ngejob atau ikut liputan, ikut yang lain-lain. Di situ saya terapkan, dan juga kan di sinema juga kita mempunyai teman-teman yang ada yang paham mengenai tentang film. Nah, di situ saya mengambil ilmu dari mereka tadi, saling sharing. Itulah guna organisasi kami tadi. Nah, berarti mereka-mereka ini juga memiliki ilmu, mungkin ini ada yang menonjol di ilmu bagian ini, terus dikumpulkan dan saling sharing. Ya, tapi ada mentornya nggak? Mentornya siapa? Kalau mentor kami yang paling... Atau coach gitu? Kalau coach lebih ke pembina. Ada pembina kami itu, dia salah satu pendiri dari Sinema Suta. Nah, dia sekaligus sekarang sebagai pembina gitu. Jadi dia adalah pembinanya dan juga memberikan banyak arahan. Ya. Ya, oke. Kalau kamu pernah ikut pelatihan juga nggak? Mungkin dari daring atau pelatihan secara offline gitu? Kalau pelatihan sih mas, nggak pernah sih. Lebih ke otodidak sih. Kayak kalau saya lebih kayak apa yang saya belum tahu, saya kayak pelajarin hal tersebut sampai kayak, oh rupanya macam ini. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, ada yang masih kurang, saya tanyain ke kawan-kawan gitu. Nah, kayak untuk pemantapan. Tapi kalau misalkan pelatihan belum ada sih ngikut. Belum ada ya. Tapi sekarang kan zaman udah canggih juga. Kalau misalnya mau dapat ilmu juga bisa lihat di ini ya. Sosial media ataupun di tempat-tempat lain ya, di YouTube betul. Juga bisa ya. Berarti sering memanfaatkan hal itu ya, supaya kemampuan kalian ini bisa terus di-upgrade ya. Betul. Itu yang menariknya. Lebih ke banyak referensi sih, Bang. Lebih ke banyak nonton film, lebih lihat karya-karya orang lain gitu. Jadi kita bisa melihat, oh contohnya sebuah film yang baik seperti ini, sebuah shoot yang bagus tuh itu seperti ini gitu. Jadi kami bisa melihat dari referensi tersebut. Nah, terkait dengan referensi, pasti kalian sudah punya film yang disukai masing-masing ya, dan itu juga mungkin bisa menjadi role model kalian. Taufik, film apa yang disukain Taufik? Jadi sebenarnya kalau kami sendiri pun, kalau untuk nonton film itu nggak terlalu sering ya. Tapi kalau untuk film yang seringnya buat film ya. Itu tadi. Kami lebih suka film-film yang kayak ke serial-serial gitu. Oh, serial. Berarti dia durasinya sedikit terus bersambung ya. Ya, yang lebih ke komedi dan lebih mudah
ngerti lah. Oh, Nah, berarti kalau kamu kami- orangnya humor nih, karena dia sukanya komedi. Ya, lebih ke situ. Jangan-jangan dia kami. pelawak juga di kampus. Betul kata Ijal. Berarti kamu suka genre film yang komedi. Iya. Komedi tapi yang serial. Ha. Ya, mungkin besutan Raditya Dika bisa jadi ya. Bisa jadi Atau Ernest Ernest Prakasa. Prakasa Nah, juga itu. keren-keren kan filmnya ya. Iya. Kalau Jal gimana? Horor? Enggak sih, Mas. Enggak. Lebih ke action. Oh, action. Oke. Kalau yang paling suka tuh, bukan paling suka sih, kayak paling rekomend untuk ditonton Mencuri Raden Saleh sih. Wah, keren. Itu Saya juga suka salah film satu itu. film yang kayak keren sih bisa dibilang di tahun kebelakangan ini. Dan itu adalah salah satu film Indonesia yang menurut saya juga itu adalah film yang terbaik ya. Iya, betul. Karena kita nggak tahu plot twist-nya ada di situ ya. Banyak plot twist di dalam itu. Tapi kalian juga bisa berusaha ya untuk bisa, karena kan di sini kan masih ruang lingkupnya adalah film pendek. Ya, siapa tahu nanti juga bisa membuat sebuah film layar lebar dan itu mengangkat nama Jambi juga. Siapa tahu ke depannya kan. Tapi memang ada cita-citanya pengen ke situ. Ada. Ada dong. Ada. Iya, Iya. pengen banget rasanya gitu nah. Kalau seandainya nih Taufik dan juga Ijal diberikan kesempatan untuk bergabung bersama industri perfilman Indonesia, milihnya siapa dan alasannya kenapa? Apa ya? Taufik. Kalau saya sih lebih ke gimana ya? Atau mungkin ada idola produsernya atau sutradaranya. Siapa Taufik? Kalau saya lebih ke ada nih yang filmnya bakal tayang di bulan Februari nanti. Film itu Film kamu ya, bukan ya? bukan dong. film apa nama judulnya tuh agak lain. Nah, Agak lain, itu karena suka banget lihat film itu tuh. Itu kalau nggak salah komedi ya? Ya, Pantesan dia suka karena filmnya komedi ya? sama film sebelumnya itu yang ngeri-ngeri sedap itu oke banget. Berarti kamu kalau bisa berkesempatan bisa bergabung bersama tim produksi dari film itu ya? Iya. Kalau kamu Jal? Kalau saya sih emang lebih ke ini sih. Kalau produser tuh yang kayak saya idolakan tuh Angga Dwi Sasongko. Siapa? Angga Dwi Sasongko. Angga Dwi Sasongko. Yang penulis cerita Mencuri Raden Saleh sama yang baru-baru ini 13 Bom Jakarta. Penulis dia merupakan salah satu idola juga sih. Yang pingin banget ketemu Oke. ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Amin. Lewat tayangan ini siapa tahu mereka nonton ya. Tiba-tiba si Ijal dan juga si Taufik diundang nih untuk bertemu secara langsung, sharing dan juga dikasih ilmu langsung. Ditransfer ilmu kan lumayan ya. Tapi kalau menurut kalian berdua di Jambi ini kan memang banyak nih potensi-potensi, mungkin tidak hanya potensi dari adat istiadat budaya yang tadi sudah ditonjolkan lewat film pendek yang kalian produksi ya. Dan saya juga yakin sih bahwa Jambi ini bisa menjadi sebuah daerah yang nantinya juga bisa diperkenalkan secara luas seperti film Ngeri-Ngeri Sedap tadi ya. Bagaimana ada budaya dan juga kebiasaan masyarakat di Medan, Sumatera Utara sana itu ditonjolkan sehingga masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana potensi di daerah tersebut. Nah, kalau di Jambi mungkin apa nih yang nanti ide-ide dari kalian yang bisa ditonjolkan di Jambi, ide-ide film dan juga apa yang bisa diangkat selanjutnya supaya film Jambi ini juga mampu bersaing nih dengan film-film lainnya se-Indonesia. Jal. Kalau mungkin harapan ya Mas. Kalau harapan ke depan sih pingin bawa nama Jambi ke kancah nasional untuk di dunia perfilman. Terlebih kami juga mungkin saat ini masih nge-survei apa yang mau kami angkat untuk film tersebut. Mungkin lebih ke budaya sih, yang kayak hal-hal yang belum diketahui sama masyarakat luar tentang Jambi itu bagaimana. Betul. Mungkin bakal kami angkat nantinya. Ya. Mungkin bakal kami bikin lebih panjang lagi durasinya. Mungkin bisa bilang film panjang sih. Durasinya lebih panjang, kayak Minimal 30 menit ya. minimal. minimal. Maksimal 1 jam lebih lah, bisa Iya. bisa kami angkat seperti itu. Apa nih kira-kira yang bisa diangkat dari Jambi, Jal? Selain Yang- tapi tadi budaya ya. Ya. Heeh. Kalau mungkin ini sih Mas, yang belum banyak dikenal orang ini tempoyak. Tempoyak ya. Iya. Oke, baik. Jadi nanti kamu bisa membuat sebuah film dan itu juga ada tema-tema berbau dengan kuliner tempoyak. Betul. Hmm. Kayak ngenalin tempoyak di orang luar tuh apa sih? Mm-mm. Sempat karena pas saya pernah keluar kota, kan saya diikut pelatihan juga kemarin, pelatihan tentang kepemimpinan. Kayak saya ketemu sama rekan saya yang di luar, kayak mereka belum tahu makanan khas Jambi itu apa. Jadi saya kenalin, saya kasih tempoyak. Beliau ini bingung kok durian bisa dijadiin kayak gini. Kok jadiin gitu. gulai Jadi ya? gulai gitu. Padahal bukan gulai, nggak pakai santan. Tapi enak katanya Mas. Jadi kayak ini merupakan salah satu pisau kami angkat sih nanti.
kedepannya apakah tempat ini bisa kami jadikan referensi, apa mungkin nanti kami jadiin scene di dalam satu film bahwa kami ngenalin oh ini loh tempoyak yang ada di Jambi gitu. Mulai dari proses pemanjatan batang durian atau nunggu duriannya Betul. jatuh ya, sampai dengan fermentasi buah duriannya dan diolah menjadi sebuah tempoyak sehingga muncullah sebuah film karya dari Ijal. Wah, amin. keren, amin. Nah, kalau Taufik nih, apa nih kira-kira di bayangan Taufik yang mau diangkat tentang Jambi supaya film Jambi itu nantinya bisa tayang juga secara nasional, Taufik? Lebih ke budayanya lagi ya sih Bang. Dan juga bagaimana aktivitas orang-orang Jambi dan juga mengangkat bahasa Jambi yang mungkin sekarang mulai agak kurang dipakai sama anak-anak Jambi gitu. Nah, karena anak-anak Jambi sekarang kan lebih ke gaya-gaya bahasa-bahasa yang modern gitu. Nah, mungkin lebih ke situ. Sama hal-hal yang kayak yang ada di Jambi tapi ternyata itu tuh nggak ada di tempat lain gitu. Nah, ada satu nih, kami ini sederhana cuman. Contohnya apa nih? Itu bukan budaya ya, tapi kayak masa kebiasaan orang pakai helm. Helm itu helm aero. Dan ternyata di tempat lain orang nggak ada yang pakai itu. Jadi orang datang ke Jambi itu ngiranya, oh lagi trending ya kita pakai helm itu ya. Itu kan berarti orang luar tuh ternyata nggak pada pakai helm itu tadi kayak itu bilang. Berarti itu cuma ditemuin di Jambi. Nah itu contohnya itu. Menarik juga ya. Berarti mengangkat film tentang helm. Seharian pakai helm filmnya. Seharian jangan dong ya. Masa ke mall kita pakai helm ya? Takut Atau hilang. ke rumah sakit pakai helm. Tapi bisa jadi juga kan karena kebiasaan orang Jambi itu takut pertama itu hari hujan. Hari hujan ya takutnya helmnya basah jadi kemana-mana dibawa ya. Yang kedua adalah takut hilang. Iya. Berarti pengalaman juga ya pernah kehilangan helm ya. Itu yang bisa diangkat ya. Tapi kan kamu tadi suka genrenya adalah komedi. Nah, kalau komedi kamu mau ngangkat apa nih dari Jambi? Kalau komedi apa ya? Kalau komedi itu bahasa Jambi pun lebih enak tuh komedi gitu kan Bang. Ngelawak. Iya. Bahasa ini ya Jambi-Jambi Iya, seberang gitu ya. kita bisa dari video-video Wak Kocai dan lain-lain gitu. Di situ kan mereka menerapkan kayak komedi-komedi gitu. Saya juga waktu kecil dulu hobi nonton film-film video-video orang mereka dan juga musik-musik mereka ditayangkan setiap pagi di TV. Gitu. Senang ya jadi ya. Sebelum pergi sekolah. Ada sebuah hiburan juga ya. Tapi by the way untuk karya-karya kalian yang tadi udah mendapatkan juara dan juga mungkin ada karya-karya lainnya yang saat ini tengah berprogres ataupun sudah dikumpulkan yang menjadi sebuah arsip dari kalian, itu kalian publikasikan nggak? Iya. Lewat apa? Kalau kami publikasinya di YouTube. Jadi kami juga bisa melihat ya dan juga menonton film-film yang sudah diproduksi sama teman-teman semua ya. Berarti semua film kalian dropkan ke situ. Iya, benar. Bagaimana viewersnya rame ya? Kalau viewers lumayan rame sih. Tapi kan di Jambi ini kan juga banyak nih organisasi yang mungkin mengangkat industri perfilman. Ada nggak kalian juga tertarik ataupun mungkin sudah saat ini bergabung dengan organisasi-organisasi itu? Kalau kami ada lebih ke masih freelance gitu, diajak-ajak gitu kan. Diajak sama Bang Husni. Bang Husni Turion ya? Iya betul, besok kebetulan mau berangkat kalau Bang Husni untuk pembuatan film. Oke. Ijal juga sama? Paket. Satu paket, berarti teman-teman rame diajak juga semua. Iya. Jadi banyak pembelajaran juga dong yang didapat dari situ. Itu besok berangkatnya kemana, Taufik? Jakarta sama ke Surabaya. Wah keren, langsung Jakarta Surabaya. Berapa hari, Fik? Kalau cepat ya katanya seminggu. Kalau lama hampir 15 hari. Tapi memang kayak gitu ya, kalau untuk proses pembuatan film tuh pasti proses produksinya itu nggak sebentar ya. Tadi aja 15 hari si Taufik bilang itu adalah waktu yang mepet. Nah itu mungkin idealnya kalau buat film layar lebar gitu bisa sampai bertahun-tahun ya. Wah betul. Betul ya. Mulai dari cerita, setting lagi. Jadi kayak kalau misalkan untuk film yang durasinya agak panjang, mungkin kami butuh waktu yang agak panjang juga sih untuk hasil yang maksimal. Tapi apa yang membuat kalian, Ijal dan juga Taufik, enjoy dan juga menikmati dengan kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin bisa dibilang hobi sih. Karena banyak orang yang bilang kan berbenturan sama kuliah nih Mas. Saya juga masih kuliah.
Jadi orang bilang kok bisa sih ngatur waktu Iya. waktunya gitu. Mungkin lebih ke dahuluin yang wajib dulu sih. Mungkin kayak kuliah, dahuluin. Udah selesai kuliah, kembali ke sinema kayak belajar apa yang belum ada di pelajaran gitu. Berarti kuliah tetap prioritas, ya. Ini sinematografi juga tetap menjadi sebuah hal yang terus dikuasai, Iya. ya. Oke, itu mengatur waktunya. Kalau Taufik ngatur waktunya gimana, Taufik? Karena Taufik ini kayaknya perginya paling lama nih, ya, sebagai ketua ya. Gimana ngatur kuliahnya gimana? Terus juga bagaimana mengatur supaya tetap bisa sharing sama teman-teman lewat Sinema Suta ini? Sejujurnya kalau kuliah, saya masuk kuliah itu di zaman COVID. Nah, jadi bisa dibilang saya itu kuliah di sinema. Kuliah. Berarti kamu kalau kuliah ininya daring ya? Iya, Iya, kami daring. kuliah daring gitu kan. Jadi kami bisa sambilan yang ngumpul sama anak-anak sinema. Terus sambil kuliah ya, kalau saya kuliah, kalau ada Zoom saya Zoom, kalau ada tugas saya buat tugas gitu. Mewajibkan ya, tujuan pertama saya kuliah kan ya itu tadi untuk kuliah, ya gelaran kuliah tadi. Bukan untuk sinema sebenarnya. Berarti tetap menjadi prioritas ya kuliah Tetap, kalian ya. Di samping kalian juga memiliki prestasi yang membanggakan, tidak hanya membanggakan bagi organisasi kalian, tetapi juga membanggakan bagi perguruan tinggi. Iya. Nah, pasti ada reward-reward tertentu lah ya, dan juga kemudahan-kemudahan lain ya, karena kalian juga sudah membawa nama baik dan juga mengharumkan nama perguruan tinggi kalian masing-masing. Tapi kalau boleh tahu cita-citanya nih ke depannya pengen jadi apa? Kok ketawa? Saya penasaran juga nih cita-citanya pengen jadi apa? Apa memang masih konsisten untuk meneruskan di dunia perfilman atau mungkin ada cita-cita lain? Tapi di dunia perfilman ini kalian juga masih sempat untuk menyelingi untuk kegiatan-kegiatan lain. Kalau aku sih lebih ke melihat peluangnya ya. Peluang kalau aku ke depan. Karena aku tuh orang takut kecewa untuk berharap. Aduh, ini bisa jadi judul film ya. Jadi kalau melihat peluang untuk sekarang mungkin masih terus dilanjutkan dulu, diasah lagi kemampuan, karena ya kami masih muda, masih anak-anak kuliahan, belum banyak tahu mengenai ilmu-ilmu tentang perfilman, tentang visual, tentang sinematografi dan lain-lain gitu. Tapi lewat ini kalian juga akan mengetahui dan juga mungkin bisa lebih mahir untuk menguasai ya, karena betul. sudah dibiasakan dari sejak sekarang ya. Iya betul. Ikut-ikut orang lah dulu, melihat sambil menuntut ilmu lah gitu. Kamu Jal, kami penasaran juga nih, cita-cita kamu pengen jadi apa Jal? Kalau cita-cita sih ya, kalau waktu kecil dulu ya. Iya. SD ya? Oh ada part ya? Ada part. Ada part. Kalau kecil beda, Kalau kalau kecil udah gede beda ya? lagi. Kalau kecil kemarin cita-cita pengen jadi apa Jal? Jadi presiden sih mas. Oh jadi presiden, amin. Jadi presiden. Amin. Tapi udah Ini masuk. adalah generasi emas 2045 ya. Amin. Moga tercapai jadi presiden. Terus kalau udah gede, cita-citanya gede, jadi apa? Ngelihat situasi sekarang sih mungkin langsung terbalik lagi. Jadi presiden lagi? Enggak sih. Oh enggak. Mungkin kayak ngelihat kenyataan sekarang kayak kalau untuk nyampe ke titik ini tuh susah gitu. Jadi harus ngerubah ke plan B. Kan ada plan A dan plan B. Oke, plan B-nya apa Kalau nih? plan B tuh pas kemarin baru lulus dari sekolah, cita-citanya kami jadi guru. Jadi guru. Terus nggak masuk ke perguruan tinggi lagi, udah belajar segala macam. Beda lagi cita-citanya? Beda lagi cita-citanya. Oh. Pengen jadi DOP sih mas. Oh. Pengen jadi DOP yang kayak bisa Yang profesional ya? nerbitin film yang luar biasa gitu. Tapi sekarang udah tercapai dong cita-citanya jadi DOP. Ya? Masih belum maksimal. Berarti nanti tinggal dikembangkan lagi Iya. supaya nanti menjadi DOP yang profesional. Siapa tahu nanti besutan-besutan film-film yang keren-keren yang ada di layar lebar tuh DOP-nya kamu. Amin. Ya, siapa tahu. Karena memang industri perfilman sekarang terbuka lebar ya pasca Iya. COVID-19 ya, dan sekarang juga penontonnya juga semakin banyak ya. Tapi komentar kalian dong tentang film-film Jambi sekarang gimana? Film Jambi bisa dibilang oke. Sudah banyak yang layak untuk diikut sertakan dalam perlombaan atau ditonton banyak orang. Seperti ya yang pertama yang tadi Bang Husin tadi, salah satu filmnya itu bisa sampai ke Hong Kong gitu mas. Jadi saya kayak keren ya. Iya. Semoga Budaya, nanti Taufik dan juga Ejal bisa menyusul ya, film-filmnya juga bisa dikonsumsi secara dunia ya. Iya. Karena memang sekarang banyak sekali pelaku-pelaku kreatif di Jambi yang terus mengembangkan inovasi-inovasi dan juga kreativitasnya di dunia perfilman, dan itu tujuannya juga untuk mengangkat nama daerah kita ya. Iya, betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami bersama dua tamu kami usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kita sudah berada di sesi terakhir untuk dialog kita pada hari ini. Sebenarnya pengen ngobrol banyak-banyak ya sama Taufik, sama Ijal. Setuju nggak kalau kita ngomong lama-lama? Boleh. Tapi sayang sekali nih kita sudah berada di sesi terakhir. Langsung saja mungkin bagaimana kedepannya yang diinginkan dari sinematografi yang saat ini memang diikutsertakan oleh kedua tamu kita hari ini. Dari Ijal dulu nih, apa yang dibayangkan kedepannya dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan untuk anggota-anggotanya, silakan. Mungkin harapan kedepannya ya, kayak pingin bawa nama Jambi di dunia perfilman lebih jauh lagi sih. Dan juga bisa ngangkat budaya-budaya yang ada di Jambi biar bisa dikenal oleh hal ramai. Mencakup hal lebih ke nasional sih nanti. Jadi orang-orang luar tahu, oh Jambi adanya gini gitu. Jadi pengetahuan masyarakat luar tentang Jambi itu semakin luas, sehingga masyarakat juga mendapatkan berbagai referensi sehingga mereka juga tertarik untuk berkunjung ke Jambi. Ya, silahkan Taufik. Ya, kurang lebih sama seperti Ijal tadi ya. Karena banyak budaya Jambi itu yang nggak orang-orang luar itu tahu. Bahkan ada juga orang yang nggak tahu itu Jambi itu di mana gitu. Nah, jadi lebih mengembangkan, memperkenalkan Jambi melalui film-film tadi. Biarpun yang kami masih SMA, ya kita nggak tahu kan, siapa tahu kedepannya ada kesempatan untuk membawa nama Jambi untuk keluar gitu. Amin. Siapa tahu kan di karya-karya berikutnya kan masih banyak kan karya-karya yang mau akan dicetuskan kan. Ya, betul. Nah, Dan juga kayak apa yang lomba-lomba kami itu kemarin kan kayak nggak terduga-duga, jadi kita nggak tahu ke depan tuh mau kayak gimana gitu. Nah, yang mendadak aja dapat juara 1. Gimana yang kalau dipersiapkan dengan matang itu bisa menjadi juara umum ya? iya. Baiklah, terima kasih banyak atas kehadirannya Taufik. Terima kasih banyak ya Taufik ya, Ya, sudah sama-sama, sharing bersama Mas. kita terkait dengan film pendek yang sudah diciptakan tadi. Terima kasih juga untuk Fahrizal Muhaimin. Terima kasih banyak. Sukses untuk kalian berdua dan semoga cita-cita kalian juga dapat terwujud ya, apapun itu. Dan kita doakan juga semoga produksi film yang kalian karyakan bersama teman-teman lainnya ini mendapatkan penghargaan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Baiklah, semoga pemirsa kehadiran dari kedua tamu kami hari ini juga dapat memberikan motivasi karena mereka ini adalah orang-orang kreatif dan juga penuh dengan inovasi, sehingga dari kreativitas mereka, dari inovasi mereka nantinya akan mengajak generasi-generasi muda lainnya untuk dapat mengembangkan dunia perfilman yang ada di Jambi sehingga mata dunia bisa melirik Jambi, sehingga Jambi juga akan dikenal di berbagai negara-negara lainnya termasuk juga di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Jambi dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.